kalau seandainya Mas Dwiki sebagai guru, sebagai maestronya sudah demikian, maka kita ingin melihat bagaimana Dwiki kecilnya melalui sosok Mas Fahri. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam Ayah. Mas Fahri, kalau seandainya tadi kita mendengarkan dari Mas Dwiki ya, bahwa values itu sangat penting buat Mas Dwiki ya. Bahwa ketika values-nya jelas ternyata, maka sesungguhnya keindahan musik yang didengar oleh telinga kita, ataupun yang bisa kita lihat dengan mata terkagum kita ketika Mas Dwiki ataupun sahabatnya memainkan musik, bahwa ternyata underline-nya di bawahnya itu values, gitu kan ya. Nah, sejauh mana Fahri rasakan sendiri values yang Fahri dapatkan dari orang tua, dari Mas Dwiki ketika belajar di Farabi, dan juga ketika belajar dari almarhum, Masya Allah, Maestro Idris Sardi. Bagaimana values-values itu mempengaruhi karir Fahri sekarang ini? Oke, Ayah. Jadi ada beberapa value yang sangat Fahri selalu ingat setiap harinya. Yang pertama adalah dengan Fahri bertemu banyak orang seperti almarhum Pak Idris Sardi, Om Dwiki, terus Pak Prof, kemudian Ayah Hasan, dan banyak orang lainnya yang luar biasa menginspirasi Fahri. Salah satu value yang penting adalah sekarang bagi, terutama untuk orang-orang yang seumuran Fahri, kaum-kaum muda, yaitu adalah menghargai setiap kesempatan. Karena kesempatan itu sangat berharga, dan sekali kita kelewat, itu nggak akan bisa kita ambil lagi bagaimanapun juga. Nah, ini pentingnya bagi kita bahwa untuk terus selalu ketika ada sebuah kesempatan datang, itu harus diambil dan harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dan apalagi kalau misalkan untuk orang-orang yang seumuran Fahri pun pasti juga mengerti bahwa ketika kita nanti setelah lulus dari kuliah di dunia kerja, itu persaingan sangat ketat dan lain-lainnya. Makanya dari kuliah ini pentingnya bahwa kita perlu membuka mata, membuka pikiran atas segala kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata kita. Saat ini menurut Fahri, kesempatan buat anak muda untuk berkreasi tidak hanya di dalam bidang musik, sangat terbuka lebar gitu. Dan ibaratnya playing field-nya udah datar lah. Jadi kalau misalkan kayak ada orang yang punya karya misalkan di YouTube atau di iTunes atau misalkan karya-karya lainnya gitu, itu sangat memungkinkan sekali orang setinggi apapun pangkatnya seperti Pak Presiden pun atau orang dari luar negeri pun bisa melihat karya kita, bisa mengapresiasi kita, dan bisa mungkin kerjasama nanti. Nah, ini tuh yang harus kita tanamkan bahwa kesempatan ini sekarang terbuka lebar, dan sekarang anak muda ini harus memikirkan bagaimana caranya memanfaatkan kesempatan ini. Teknologi itu udah semakin canggih, informasi semakin mudah diakses, dan tinggal kita pinter-pinter untuk memilih langkah apa yang cocok buat kita bisa mendapatkan kesempatan itu. Terus juga ketika saat ini kan mungkin beberapa teman-teman yang hadir di forum ini juga masih dalam bangku kuliah lah. Kuliah itu memang penting, karena kan kuliah di perkuliahan itu kita mempelajari tentang school theories, school toughs, dan lain-lainnya. Tapi di dalam kuliah ini kita juga perlu membiasakan diri untuk mindset critical thinking yang nanti sangat terpakai di dunia kerja. Bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan itu, dan lain-lainnya. Dan ketika kita di kuliah itu, kita tidak hanya sekedar untuk belajar ujian absen, nggak cuma sekedar gitu, tapi kita juga penting untuk membangun relasi, karena nantinya kemungkinan relasi-relasi yang kita kenal pada saat kuliah memungkinkan untuk nanti di masa depan bisa bekerja sama dengan kita atau kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Dan tentunya ketika kita di bangku kuliah ini, kita juga penting selain belajar, kita perlu menggali potensi-potensi diri yang lain. Seperti yang tadi sebelumnya Fahri sebutkan, bahwa Fahri itu tidak hanya sebagai pemain biola, tapi Fahri juga sebagai musik produser, dan saat ini sedang mengembangkan bisnis produksi studio. Karena menurut Fahri, menggali potensi diri itu sangat penting, dengan harapan di saat kita lulus kuliah, dengan kondisi yang seperti kita lihat saat ini, kondisi pandemi, bahwa mohon maaf, orang ketika lulus kuliah cari kerja susah, karena kan perusahaan juga tidak terlalu membuka lowongan pekerjaan yang banyak karena kondisi pandemi dan segala macam. Dengan harapan kita mempunyai nilai akademik yang baik, terus kemudian potensi diri yang baik. Nah,
saat kita lulus, kita bukan sebagai pencari kerja, tetapi sebagai pencipta lapangan pekerjaan. Pencipta lapangan pekerjaan itu juga sangat baik, karena selain kita membawa manfaat untuk diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi orang-orang lain. Nah, terus juga membawa manfaat orang lain seperti kayak kita bisa bekerja sama dengan dia, terus memberikan ilmu, memberikan motivasi seperti yang telah dilakukan Om Dwiki kepada generasi-generasi muda, termasuk salah satunya saya, Pak Hasan. Dan salah satu yang pesan yang Fahri ingat kalau ketika untuk bermusik ya, dari almarhum Pak Idris Sardi, ketika sebelum Fahri bermain biola, ketika sebelum Pak Idris Sardi bermain biola, ada 3 hal yang perlu dipikirkan, yaitu 1, dari pikiran, dari hati, dan dari atas. Maksudnya gini, ketika kita sebelum bermain biola, kita perlu berpikir dulu. Berpikir kita mau main lagu apa, kita harus mainnya seperti apa, tekniknya seperti apa. Itu dari pikiran. Dari pikiran kemudian connect ke hati. Kita merasakan, oke, bagaimana kita harus menyentuh orang dengan permainan musik kita ini. Lalu setelah kita pikirkan dan kita rasakan, baru kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu bahwa kita dalam setiap permainan musik kita perlu niat bahwa kita main musik itu tidak hanya sekadar menghibur, tidak sekedar tampil, tapi juga ibadah. Yaitu kita memberikan kebahagiaan bagi orang lain, kita memberikan motivasi, kita memberikan inspirasi juga dari permainan musik kita. Kurang lebih seperti itu, Ayah. Terima kasih. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya nyaris speechless ya terhadap apa yang disampaikan oleh Ananda Fahri. Dan sama-sama kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian ya, antara guru dan murid yang di laptop saya bersebelahan sekarang ini. Bukankah kita bisa melihat bagaimana keserasian ya, ketersambungan ya antara Mas Dwiki dengan Mas Fahri, notabene adalah generasi kedua setelah generasi Mas Dwiki di dalam melanjutkan kiprah dalam bidang musik ini. Yang pertama yang saya yakin Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman kagum sekali, kemampuan komunikasi Fahri luar biasa sekali. Bayangin dalam usia seperti ini, komunikasi publiknya bisa menyampaikan segala apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam hatinya, bisa tersampaikan dengan baik, bisa tersampaikan dengan runut, dengan percaya diri, tapi tetap santun, dengan bahasa-bahasa terpilih di dalam penyampaiannya. Saya pikir ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali. Nah, di dalam forum ini Ananda Fahri bahwa mahasiswa-mahasiswi Undira, calon-calon pemimpin bangsa ini hadir, dan saya kira apa yang ditunjukkan oleh Fahri dalam kemampuan komunikasi pada hari ini suatu hal yang luar biasa, dan mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi bisa melihat. Dan yang bikin surprise lagi, ternyata ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Mas Fahri. Saya kira bukan hanya ketika menyampaikan sajian musiknya, tetapi dalam kiprah, dalam kehidupan kesehariannya. 3 hal yang disampaikan tadi itu bagaimana memadukan antara pikiran, hati, dan spiritualitas, dalam artian bahwa connectivity kepada Allah yang Maha Pencipta. Nah, inilah kadang-kadang yang suka dilupakan. Kita kebanyakan mengandalkan hanya intelektualitas kita semata, menomorduakan emosi, dan apalagi yang nomor 3 kadang-kadang dianggap tidak penting untuk mengkaitkan dengan masalah doa dan kepada Allah itu. Nah, hari ini kita mendapatkan testimoni luar biasa dari guru dan murid ini. Ternyata benang merah dari keduanya ini adalah spiritualitas, bahwa penyajian musik itu hanya sekedar sarana, hanya sekedar media, namun itu adalah merupakan bagian dakwah, bagian cara pengabdian kepada Allah, dan bagian daripada cara berbagi kepada sesamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mencatat beberapa hal dari apa yang disampaikan oleh Mas Fahri pada hari ini. Yang pertama, bagaimana Mas Fahri yang mengekspresikan bahwa beliau ini menghargai setiap momen, peka gitu, momen apa yang sedang dijalani sekarang, dan jangan kita lewatkan. Nah, kebanyakan kadang-kadang kita lupa ya, banyak sekali momen-momen penting dalam kehidupan yang kita lewati begitu saja. Dan kemudian kita bisa melihat, dan saya menyaksikannya, semangat belajar yang luar biasa dari Mas Fahri ini, bukan hanya belajar di bangku perkuliahan saja, tetapi juga belajar mengenai kehidupan. Dan kemudian yang saya lihat, Mas Fahri ini menghormati orang tua gitu. Jadi menghargai orang tua. Seperti halnya saya, Mas Fahri ini kan bukanlah anak biologis saya gitu.
Tetapi Mas Fahri banyak sekali pada orang-orang yang tua yang beliau hargai, memanggil itu dengan sapaan yang sangat menyentuh, ayahanda, gitu kan ya. Nah, bisa dibayangkan ketika sapaan ayahanda itu membuat hubungan emosional itu dan akhirnya menyebatani hubungan spiritualitas yang luar biasa. Dan kemudian Mas Fahri menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya memperluas wawasan. Dan kemudian tadi grab the opportunity. Jadi kalau ada kesempatan tuh ambil gitu, jangan sampai kita lengah terhadap kesempatan yang ada. Dan kemudian Mas Fahri menyampaikan bagaimana mengoptimize teknologi. Kita jangan jadi perbudak teknologi, tapi sebaliknya bagaimana teknologi perkembangan yang ada di seputar kita itu kita kendarai gitu. Nah, kadang-kadang kita banyak melihat gitu bahwa kita diperbudak oleh teknologi. Contoh misalnya banyak sekali kita mendapati anak-anak, sahabat-sahabat kita bisa berjam-jam, berhari-hari main game misalnya kan. Dan sehingga betul-betul menjadi kecanduan dengan gamenya. Nah, saya kira hal itu bukan lagi memanfaatkan teknologi, tapi sudah dimanfaatkan oleh teknologi itu sendiri. Dan kemudian luar biasa di critical thinking, bagaimana kita selalu kritis gitu kan ya, mendapati critical thinking dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya bengong saja melihat segala sesuatu, kita bagaimana kemampuan kita menganalisa situasi dan kondisi yang ada. Dan kemudian Mas Fahri menyampaikan juga bahwa betapa pentingnya relasi. Ya kan? Ya kalau Rasulullah menyampaikan bahwa kalau seandainya ingin kaya itu silaturahim. Kalau ingin panjang umur juga silaturahim. Itu hadis sahih dari Rasulullah SAW. Nah tentunya dalam konteks ini kalau saya lebih banyak melihatnya, kaya itu bukannya sekedar kaya fisikal, kaya materi. Ketika kita punya banyak sahabat itu kaya hati kita, senang kita berada di mana-mana, ya kan? Kebayang nggak kalau kita pergi ke daerah ada teman, kemana-mana ketemu teman lagi, pasti itu menjadi orang yang sangat kaya sekali. Dan kemudian panjang umur, kalau seandainya kebaikan dan silaturahim kita bagus, kita akan disebut di mana-mana. Nah itulah pengertian panjangnya, bukan berarti umur kita menjadi 1000 tahun, bukan ya. Ya kalau seandainya kita umur kita 200 tahun malah merepotkan orang ya Mas Dwiki ya. Nah kemudian, nah ini juga dalam era sekarang ini, saya melihat bagaimana Ananda Fahri ini memadukan antara opportunity yang ada dengan semangat wira swasta. Dalam artian bahwa bagaimana kita jangan berada di tangan di bawah. Rasulullah itu mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Nah, sehingga dengan Mas Fahri berupaya mengembangkan diri dalam kegiatan wira swasta ini agar, karena Mas Fahri niatnya ingin memberi bukan menerima gitu kan ya. Nah, kebanyakan kita, kenapa kita nggak sukses? Karena kita ingin menerima terus, sementara kita tidak menyadari apa yang harus kita kontribusikan. Nah, ini luar biasa sekali Mas Fahri, Mas Dwiki dari apa yang disampaikan dalam presentasi singkat ini, dan rasanya saya ingin memperkaya dengan memberikan kesempatan kepada Prof. Suharyadi. Prof, ini Prof. Suharyadi sangat piawai sekali mengomentari setiap situasi dan kondisi yang ada, dan beliau ini ajaibnya kalau saya perhatikan bisa mengemasnya kemudian mendistribusikannya kembali dengan bahasa yang sangat enak, santun, tidak menggurui, sehingga membuat apa yang beliau sampaikan itu betul-betul membumi dan bisa diterima oleh kita semuanya, terutama kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Undira.